pertama. Soalnya adalah suatu hari Anda diberi tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, silakan Bapak Ibu baca opsi A hingga opsi D, kemudian tebak yang mendapatkan poin tertinggi ada di opsi mana. Silakan di skip dulu videonya. Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Jadi soal ini Bapak Ibu terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Jadi sebagai bentuk komitmen yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan tugas secara mendadak dari atasan dengan bahan yang terbatas pula adalah, ya, jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik pula. Jadi diusahakan untuk mengerjakan dengan baik dan mencari media. Jadi di sini titik tekannya ada di mencari media yang terbaik pula, teman-teman. Jadi kita mengusahakan seperti itu ya. Kemudian disusul oleh opsi C, opsi B, dan yang paling rendah di sini adalah menolak. Jadi yang paling negatif yang mendapatkan poin paling rendah. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya adalah, rekan kerja Anda baru saja mendapat teguran dari atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline dan banyak kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai rekan kerjanya, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, silakan di skip dulu videonya, kemudian tebak yang mendapatkan poin 4. Oke, langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kompetensi kerjasama dengan indikator membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi sesuai dengan ilustrasi yang dijabarkan ke dalam indikator tersebut, yang mendapatkan poin tertinggi ada di opsi B, teman-teman, yaitu membantu. Jadi ini ya, indikatornya kan membantu orang lain. Jadi jawaban yang tepat otomatis yang membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya sangat butuh bantuan, sangat banyak dan butuh bantuan. Kemudian disusul oleh opsi A, memberinya semangat, kemudian mengusulkan kepadanya untuk membagi waktu. Nah, di sini yang paling rendah adalah opsi D, yaitu menemui atasan dan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan diberikan saja pada saya. Ya, jadi semacam menghasut atasan. Bisa diterima ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda bertugas sebagai tim ahli teknologi pangan yang diberi tugas untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi seimbang di daerah terpencil dan bergizi buruk. Hal yang akan tim Anda lakukan adalah, oke, silakan di skip dulu videonya teman-teman. Ini tebak yang mendapatkan poin tertinggi ada di opsi mana? Oke, langsung saja kita ketahui sendiri bahwa soal ini terkait dengan kompetensi pengembangan diri. Jadi sebagai seorang ahli, kita dituntut untuk selalu belajar atau mengupdate ilmu yang kita miliki. Nah, jadi karena kita job desk-nya itu ini ya, bertugas sebagai tim ahli pangan untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi seimbang, maka indikator yang sesuai adalah berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Jadi sesuai dengan deskripsi indikator, berusaha untuk meningkatkan diri ya. Jadi yang tepat ada di opsi D teman-teman, yaitu mengadakan penelitian. Karena penelitian kan salah satu bentuk ini ya, update informasi juga, meneliti orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Nah, itu makanya dia mendapatkan poin 4. Kemudian disusul oleh opsi A, kemudian opsi B, dan yang paling rendah adalah opsi C, memberi bantuan makanan impor, karena dia mengambil makanan dari luar teman-teman, didatangkan. Jadi tidak ada semacam usaha mandiri gitu ya. Makanya dia mendapatkan poin terendah. Kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi mengubah seluruh sistem kerja yang ada di kantor. Salah satu bentuk perubahannya adalah bekerja dari rumah dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang terkadang Anda merasa awam dalam menggunakannya. Hal yang akan Anda lakukan adalah, oke, silakan di skip dulu Bapak Ibu videonya dan tebak yang mendapatkan poin 4 ada di opsi apa Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita bahas bahwa soal ini terkait dengan kemampuan pengembangan diri ya. Jadi ada unsur update pengetahuan, berarti pengembangan diri.
Indikatornya adalah menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media. Jadi kira-kira opsi mana yang sesuai dengan indikator itu? Ya, opsi A yaitu mencari dan mempelajari aplikasi tersebut secara maksimal. Nah, ini ada usaha mandiri agar dapat bekerja di rumah. Kemudian disusul oleh opsi B, dapat poin 3. Kemudian opsi C dan yang paling rendah adalah opsi D, yaitu meminta keringanan. Artinya kita tidak sanggup ya dengan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mendapat tugas mendadak dari atasan di akhir minggu dan tugas tersebut harus selesai pada Senin minggu depannya. Saat sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kantor tutup lebih awal. Hal yang akan Anda lakukan adalah baca dulu Bapak Ibu opsi jawabannya. Sudah. Soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator menggunakan saluran komunikasi untuk mencapai kesepakatan. Jadi kita komunikasikan dengan baik masalah ini dengan kepala sekolah. Jadi yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi D, yaitu meminta izin kepada atasan untuk dapat menyelesaikan tugas di rumah. Jadi kan bisa diselesaikan Sabtu minggunya ya, jadi hari Senin harus dikumpulkan. Gitu ya. Jadi yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi D, yaitu meminta izin pada atasan untuk menyelesaikan tugas tersebut di rumah. Kemudian yang mendapatkan poin terendah di sini adalah opsi A, meminta izin pada atasan agar menambah deadline pengumpulan tugas. Jadi menego ya atau menawar, jangan. Jadi kita harus tetap taat aturan. Di sini kan lokasinya tidak dijelaskan ya, jadi boleh di rumah tapi harus izin dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah karyawan yang menjadi kepercayaan atasan untuk menangani berbagai proyek besar yang ada di kantor. Pada salah satu proyek, Anda melakukan suatu kesalahan sehingga proyek tersebut mengalami kegagalan yang cukup fatal. Dan hal tersebut mengancam karir Anda ke depan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, di skip dulu Bapak Ibu videonya, dan tebak yang mendapatkan poin 4 di sebelah mana. Oke, langsung saja kita bahas. Soal ini terkait dengan kompetensi integritas dengan indikator melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik. Ya, jadi berdasarkan ilustrasi soal tersebut, yang mendapatkan poin 4 adalah opsi C, yaitu bertanggung jawab dan bersedia menerima segala konsekuensinya. Jadi, ya sebagai seorang pemimpin harus begitu ya, jadi harus bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensinya. Kemudian opsi A mendapat poin 3, minta maaf saja, di sini tidak ada spesifiknya. Dan opsi B dan yang paling rendah adalah opsi D, berkelit dan menyalahkan anggota yang lain. Nah, jadi dia cenderung bernilai negatif ya, dan malah melempar tanggung jawab ini kepada orang lain. Itu ya Bapak Ibu, semoga penjelasan yang saya berikan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.